Di tengah rakyat yang masih bergulat dengan harga beras, listrik, dan lapangan kerja yang makin sempit, ada kabar yang terasa seperti tamparan keras bagi nurani publik. Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yang katanya wakil rakyat, justru mendapat kucuran dana reses hingga 756 juta rupiah per orang. Sebuah angka yang mencengangkan di tengah jeritan rakyat kecil yang bahkan tak tahu besok makan apa. Dana reses ini konon katanya digunakan untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan. Namun di lapangan banyak yang bertanya, benarkah dana itu benar-benar turun untuk rakyat? Ataukah hanya menjadi ritual formalitas 5 tahunan untuk menjustifikasi anggaran jumbo? Nama-nama besar pun mencuat. Ketua DPR, Puan Maharani, menjadi sorotan. Karena di bawah kepemimpinannya, alokasi dana reses meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya. Beberapa anggota DPR seperti Bambang Wuryanto, Ahmad Sahroni, dan Sufmi Dasko Ahmad juga ikut dalam perdebatan publik. Sebagian membela, menyebut ini biaya operasional wajar, namun sebagian lain diam seribu bahasa. Sementara itu di luar gedung parlemen, suara rakyat semakin keras. Aktivis seperti Hariman Siregar dan Rocky Gerung menuding, ini bukti bahwa DPR makin kehilangan empati sosial. Rakyat lapar, wakilnya berpesta. Kalimat itu menggema di media sosial, mencerminkan frustasi kolektif bangsa. Di sisi lain, publik juga menyoroti Purbayayudi Sadewa, yang kebijakannya disebut-sebut terlalu berpihak pada korporasi besar dan stabilitas perbankan, sementara UMKM, nelayan, dan petani masih terseok di tengah inflasi pangan dan lemahnya daya beli. Kebijakan moneter dan fiskal yang katanya demi menjaga ekonomi nasional justru menekan masyarakat kecil yang tak punya daya tawar. Mari kita lihat realitas di bawah. Di Brebes, Jawa Tengah, seorang ibu bernama Siti Romlah terpaksa menggadaikan perhiasan kawinnya untuk membeli beras yang harganya tembus Rp12.000 per kilo. Di Batang, buruh harian seperti Sugeng harus bekerja 14 jam hanya untuk membawa pulang uang Rp50.000. Dan di Papua, anak-anak di distrik Puncak masih berjalan belasan kilometer ke sekolah tanpa sepatu. Sementara di Senayan, satu lembar laporan reses bisa bernilai ratusan juta rupiah. Dana Rp756 juta itu, jika dikonversi, setara dengan biaya membangun 15 rumah layak huni atau memberi makan satu desa miskin selama 1 bulan penuh. Namun uang itu hanya berputar di meja-meja rapat, di spanduk aspirasi, dan di laporan kegiatan yang seringkali tak pernah diperiksa secara nyata. Ekonom Bima Yudhistira menyebut, alokasi dana semacam ini adalah bentuk pemborosan yang tidak memiliki mekanisme akuntabilitas memadai. Rakyat dibebani pajak, tapi hasilnya hanya jadi dana seremonial bagi elit politik. Di lapangan, para anggota DPR memang melakukan kunjungan. Namun ironinya, banyak laporan menunjukkan kunjungan itu lebih banyak berupa seremonial, pembagian sembako yang difoto untuk publikasi, dan pertemuan tertutup di hotel mewah daerah. Bukan dialog terbuka dengan rakyat miskin yang mereka wakili. Ketika rakyat bertanya, uang reses itu kemana? Yang muncul adalah saling lempar tanggung jawab. Sekretariat Jenderal DPR bilang, semua sesuai aturan. BPK hanya memeriksa dokumen administratif, bukan efektivitasnya. Dan rakyat kembali menatap kosong layar berita dengan perasaan tak lagi percaya. Lalu muncul pertanyaan besar. Untuk siapa negara ini berjalan? Untuk rakyat? Atau untuk segelintir elit yang memonopoli kekuasaan atas nama demokrasi? Di saat rakyat harus antri minyak goreng, di saat petani tak bisa menjual hasil panen karena harga jatuh, para pejabat justru memperebutkan jatah anggaran. Semua berlomba-lomba membuat kegiatan, bukan solusi. Dan semua berlindung di balik kalimat sakti, demi kepentingan rakyat. Namun sejarah mencatat,
rakyat Indonesia tak pernah benar-benar diam. Ketika suara keadilan dikubur oleh kekuasaan, mereka akan bangkit dengan cara mereka sendiri. Bukan lewat gedung megah di Senayan, namun lewat suara kecil yang terus menuntut. Kami hanya ingin hidup layak tanpa harus menunggu belas kasihan dari dana reses. Di antara jeritan itu, kita bertanya dalam hati, apakah wakil rakyat masih bisa disebut wakil rakyat jika yang mereka wakili hanya kepentingan partai dan diri sendiri? Dan pada akhirnya, sejarah akan menilai siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya berjuang untuk menambah saldo rekeningnya. Ini bukan sekedar kritik, ini adalah panggilan nurani. Karena ketika kekuasaan tak lagi berpihak pada rakyat, maka narasi seperti inilah yang akan menjadi saksi bahwa kebenaran masih hidup.